Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Para pencinta ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian keagamaan, kita mengetahui bahwasanya pengetahuan keagamaan itu merupakan pondasi penting dalam kehidupan manusia. Karena itu di perguruan-perguruan tinggi selain dari Universitas Islam itu ada mata kuliah yang diajarkan yang namanya pendidikan agama. Sebelum kita membahas secara detail agama-agama yang kita anggap benar, agama-agama yang kita harus meyakini apa yang kita amalkan itu benar, terlebih dahulu ada baiknya kita mengenal istilah-istilah yang berhubungan dengan agama itu sendiri. Untuk apa kita mengetahui atau mengenal istilah-istilah itu? Supaya kita tahu istilah itu punya sejarah, istilah itu punya riwayat dari lahirnya. Yang pertama yang sering kita dengar adalah kata-kata agama. Istilah agama terdiri dari dua kata, agama. A artinya adalah tidak, gama artinya kacau. Jadi orang yang beragama adalah orang yang ingin hidupnya itu tidak kacau. Orang yang ingin hidupnya itu tentram. Orang yang ingin haknya terpenuhi, orang yang ingin miliknya tidak diganggu oleh orang lain. Itu yang disebut dengan kehidupan dalam makna agama. Istilah agama dalam literatur kita pahami bahwasanya itu berasal dari istilah atau dari bahasa Sanskerta. Istilah agama dari bahasa Sanskerta, menurut riwayatnya, istilah agama itu adalah aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia yang mempunyai tujuan kesejahteraan, yang mempunyai tujuan kedamaian dalam hidup. Sehingga masyarakat-masyarakat yang ada di bumi, yang ada di satu tempat khusus atau tempat tertentu membuat aturan-aturan untuk dipatuhi sendiri. Kami ulangi, istilah agama itu merupakan aturan-aturan yang berkembang yang dibuat oleh manusia untuk dirinya dan untuk kelompoknya sehingga itu dipatuhi. Kepatuhan terhadap aturan yang dibuat, peraturan-peraturan yang dibuat itu dinamakan dengan agama. Mereka yang patuh dengan aturan-aturan itu, mereka akan dikasih penghargaan. Mereka yang melanggar aturan-aturan yang disepakati itu, maka dia akan dikenakan sanksi. Sehingga orang melekat dalam dirinya tidak berani melakukan kesalahan. Dan dia akan selalu berbuat kebaikan di dalam hidupnya. Itu adalah kehidupan beragama dalam istilah agama seperti yang kita katakan tadi. Yang penting kita garis bawahi bahwasanya istilah agama untuk sebuah keyakinan itu dibuat oleh manusia itu sendiri, sehingga dalam istilah yang sering kita pahami adalah disebut dengan agama ardi. Agama ardi itu artinya adalah agama yang dibuat oleh manusia atau agama bumi yang dibuat oleh manusia yang selanjutnya dipatuhi secara bersama-sama. Karena dia agama, karena dia adalah satu kepatuhan, tidak hanya sebagai sebuah aturan yang dipatuhi, tetapi biasanya kepatuhan itu akan merasa lebih kuat. Aturan itu akan merasa lebih sempurna ketika ada orang yang dipatuhi, yang memegang aturan, yang membuat aturan dan seterusnya. Yang pada akhirnya digambarkan bahwasanya kepatuhan itu terhadap tokoh. Siapa tokohnya?
Mungkin dalam agama-agama ardi ada tokoh yang dipanuti sebagai sehingga dia yakini adalah membawa kebenaran. Kemudian orang yang membawa kebenaran itu disimbolkan dengan patung. Disimbolkan dengan kekuatan-kekuatan yang bisa membawa manusia kepada kesejahteraan. Boleh jadi dalam agama Hindu, agama Buddha ada Brahma dan seterusnya. Kepatuhan terhadap itu semua adalah kepatuhan karena mereka membuat aturan dan kepingin kehidupan mereka menjadi sejahtera. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah religi. Istilah religi, mungkin kita secara sederhana selama ini kita pahami religi adalah bahasa Inggris yang memaknai sama dengan agama, karena di dalam benak kita sudah tertanam agama. Lalu kita katakan terjemahan daripada religi itu adalah agama. Tapi di balik itu, sebenarnya istilah agama itu punya riwayat dalam lahirnya, dimulai dari adanya sebuah keyakinan. Dimulai dari adanya sebuah keyakinan terhadap benda-benda yang ada di alam ini. Bahwasanya benda-benda yang ada di alam ini dalam makna religi mempunyai kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan manusia, yang bisa membuat orang sakit, yang bisa membuat orang hidup merugi, yang bisa membuat orang hidup kaya. Karenanya pohon-pohon yang besar, batu besar, tempat-tempat yang dianggap suci dalam makna religi dianggap mempunyai kekuatan karena dia bisa mengganggu, bisa memberi kebahagiaan, maka biasanya dijelmakan dalam kehidupan seseorang dengan mengantar makanan, mengantar sesuatu kepada tempat-tempat yang dianggap punya kekuatan gaib. Benda-benda yang punya kekuatan gaib itu diberi makanan. Sehingga apa? Sehingga benda-benda itu tidak mengganggu kita. Jin-jin yang ada di tempat-tempat yang dianggap punya kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan manusia harus dipenuhi apa kebutuhannya sehingga dia tidak mengganggu kita. Dan apapun yang kita mau bisa kita minta kepada dia dalam makna religi. Kalau kita kembalikan kepada sejarah Nabi, sebenarnya pada masa Nabi dahulu, bahwasanya banyak orang-orang jahiliyah yang sebelum datangnya Muslim, dia biasanya memanfaatkan jin untuk mempengaruhi dirinya dan mempengaruhi orang lain sehingga dia menjadi lebih hebat dari semua orang. Inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Untuk apa? Supaya kehidupan mereka menjadi tentram, kehidupan mereka menjadi sejahtera. Mereka hidup mendapat bimbingan dari orang yang lebih besar daripada dia, atau dari benda atau kekuatan lebih besar dari dia. Kemudian yang selanjutnya adalah ad-din. Ad-din atau sering disebut dengan millah. Ad-din atau millah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang dimaknai dengan sebuah aturan, sebuah kepercayaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ad-din atau millah. Yang disebut dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pemahaman kita, dalam kajian kita, disebut dengan agama Islam atau disebut juga dengan agama Samawi. Tidak hanya Islam, tetapi juga agama Yahudi, agama Nasrani, termasuk juga Islam. Itu adalah agama Samawi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tujuannya adalah membuat kehidupan manusia itu menjadi sejahtera. Membuat kehidupan manusia itu menjadi bahagia. Membuat kehidupan manusia itu teratur. Bedanya apa? Agama religi
Mungkin ditambah dengan adil perbedaannya. Di sini mengenal dalam adil atau millah itu mengenal adanya kehidupan setelah kehidupan sekarang ini yang berfungsi adalah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini. Ini ada yaumil akhir, ada hari akhirat. Kalau ini tadi tujuannya adalah untuk memberi kesejahteraan hidup di dunia agama. Di sini adalah memberi kesejahteraan hidup di dunia itu adalah religi. Tetapi ad-din dan billah adalah satu upaya, adalah satu agama yang memberi kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan datangnya agama itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekuatan spirit, yang menjadi keyakinan kita bahwasanya keyakinan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling disukai, agama yang paling benar, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama Islam. Sehingga kita menentukan mungkin dari sisi keyakinan kita bahwasanya sampai hari ini kita berkeyakinan tentang adanya agama Allah di bumi ini adalah ad-din atau millah. Ini adalah sebuah proses, sebuah pengetahuan ketiga istilah ini punya sejarah. Yang sejarah itu memberi pengetahuan kepada kita sehingga mengecapkan kepada kita mana sebenarnya yang lebih kita yakini dari itu semua. Secara manusia semuanya adalah untuk kesejahteraan. Manusia membuat agama untuk kesejahteraan, religi juga, tetapi di sini adalah kesejahteraan yang dikehendaki oleh manusia adalah kesejahteraan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam dan isinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.